hujan, alhamdulillah sembuh ya, nggak panas, kemudian alhamdulillah masih diberikan banyak umur sehat afiat. Amin. Umurnya selalu diberikan keberkahan Allah SWT. Amin. Keluarganya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Soleh-soleha. Amin. Mudah-mudahan selalu bermanfaat Nabi Muhammad. Amin. Amin amin ya rabbal Alamin. Kita mulai bacanya belajar dulu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbihi wa thawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya jadi nggak ngepotong. Jangan memperbanyak makan dan minum di kala berbuka. Balik lagi sarapan di atas. Sekalipun dengan barang yang halal, apalagi melebihi kebiasaan makan dan minum di kala tidak berpuasa. Jadi kalau buka puasa tuh seadanya, jangan berlebihan. Biasanya nggak puasa makan 2 kali, ini puasa makan 3 kali, 4 kali, lebih banget. Ya, ntar buka puasa makan, habis terawih makan. Ntar jam 10-an, jam 11 makan, sahur makan. Nah, biasanya makannya cuma sehari 2 kali. Ya misalkan ini jadi malam lebih, nggak boleh sebenarnya. Walaupun sekalipun dengan barang yang halal, apalagi melebihi kebiasaan makan dan minum di kala tidak berpuasa. Kalau yang demikian dilakukan, maka tidak ada bedanya antara puasa atau tidak. Apalagi kebiasaan makan di setiap harinya 2 kali, maka di kala berpuasa hendaknya 1 kali. Itu harusnya, bukan kebalikan. Kalau itu kebalikan kadang. Wah apa nih, pokoknya ntar hari nggak makan bubur ayam, pokoknya ntar makan bubur. Kamu tahu, ini nggak makan. Biasanya pagi makannya apa sih ibu? Singkong. Iya, itu biasanya dirapel di buka puasa. Aku tadi nggak makan beginian, pokoknya kudu ada buka puasa. Pokoknya nggak buka puasa ntar habis terawehan, pokoknya gue kudu makan. Waduh, pokoknya ini banget gitu ya, nggak gitu. Ya. Nah, tujuan puasa tuh apa sih? Tujuan puasa adalah mengurangi syahwat, memperkuat takwa serta mengurangi kekuatan. Ya makanya mengurangi syahwat. Kalau makannya banyak kan syahwatnya sama aja. Kalau seseorang di malam hari makan 2 kali lipat sebagai pengganti makan siang, lalu apa artinya dia berpuasa? Ya cuma lapar-lapar dikit doang, tapi kenyang, udah kenyang. Ya, sampai orang tuh puasa gunanya apa sih? Biar tahu di luar sana tuh orang lapar tuh gimana sih, orang nggak makan tuh gimana sih. Kan kita lapar ya, haus ya, biar tahu keadaan orang di luar tuh ada yang begitu loh. Ada yang nggak makan, ada yang nggak minum, itu juga diajarin sama anak-anak kita. Ya lihat di luar sana begitu rasanya orang nggak punya makanan, kamu alhamdulillah punya makan. Begini rasanya kayak puasa, mereka nggak ada makanan, nggak ada minum. Begitu juga kita, banyak orang di luar sana nggak makan dan nggak minum. Bahkan andai kata mereka makan dan minum pun dari makanan yang nggak layak seharusnya dimakan. Ya kadang cari-cari tempat sampah, kadang bekasan orang. Ya nanti kalau orangnya dikenal, kalau orangnya nggak dikenal, ya udah campur-campur segala macam.
Ya, kadang karena mereka laparnya bukan main aja, jadi mau nggak mau dimakan. Ya, banyak yang masih ngais-ngais di tempat sampah. Ya, minuman esensial apa masih nganggur, diminum aja sama dia saking hausnya. Ya, nah tujuannya puasa tuh gitu maksudnya, ya mengurangi biar kamu tahu. Kalau seorang yang makan mengganti makan siang, lalu apa artinya dia berpuasa? Puasanya tidak akan mendatangkan faedah dan tidak sempurna pahalanya. Tindakan seperti ini menyebabkan seseorang malas justru buat ibadah. Padahal perut yang dipenuhi dengan barang-barang halal akan dimurkai Allah. Ya, perut yang dipenuhi dengan barang yang halal aja bisa dimurkai Allah, apalagi ya haram. Murka Allah kalau kekenyangan, gak boleh. Makanya kita tuh kekenyangan. Rasulullah ngajarin kita kalau makan itu sebelum lapar, stop sebelum kenyang. Kalau kita makan belum lapar udah kenyang, udah makan aja, terus stop tunggu kenyang, bertahap apalagi. Ya, kita padahal udah kenyang perut, tapi masih aja makan, masih dengan gayung apa kayak yang dimakan. Ya, udah makan siang, udah rapi segala macam perkara, hujan dong, enak nih ini, enak nih bakso, enak nih begini, ada aja. Ya, nah pokoknya kita tuh kurang apa? Kurang bisa melatih hawa nafsu kita deh. Ya, nah inilah gunanya puasa sebenarnya. Ya, Allah murka. Kenapa? Orang kalau udah kekenyangan, ibu-ibu kalau kenyang udah buka puasa, banyak banget buka puasa. Terawih gimana coba saya mau lihat? Udah bengkel yang ada blonjol aja di belakang. Ya, entar dulu udah tunggu apa namanya imamnya tunggu deh. Qul huwallahu ahad baru jadi. Siapa tuh yang begitu? Enggak dari awal Allah enggak dia tunggu. Kalau itu begini. Banyak nih yang begini. Yang udah mulai surat-surat baru gini. Kenapa? Begah. Kenapa? Kekenyangan. Jadinya males. Udah nyeker kena angin terus apa betul? Udah deh, nyender kriuk matanya tidur. Orang mau terawih bukan mau tidur. Ada lagi yang udah malas, ada orang ngajakin ngobrol, ngomong segala macam, menggosip. Ya Allah, nah ini jadinya murka Allah. Ya, orang kalau makan kekenyangan walaupun dari yang halal, apalagi ya makanya nggak boleh terlalu kenyang. Wali min awliya illa Syekh Abu Bakar bin Salim gak makan. Ya makannya cuma sama air sama kurma doang gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya kalau nggak salah benar ya. Selama 20 tahun atau 40 tahun mujahadahnya beliau. Ya, nggak makan kecuali air sama kurma. Dan beliau masih aja kalau kita malah masih aja ya. Tapi beliau bisa sebenarnya manusia atau malaikat. Ya, yang beliau mujahadahnya wudu subuh, wudu isya dipakai buat wudu subuh. Coba bukan wudu isya dipakai buat wudu subuh. Tandanya apa? Wudu isya dipakai buat wudu subuh. Kalau kita udah apa Bu? Udah buang angin, udah bolak-balik kamar mandi. Kenapa? Orang yang suka bolak-balik kamar mandi karena banyak isinya. Gak yang air lah, gak yang makanan lah, gak yang apa, banyak isi, makanya banyak keluar. Orang-orang kenapa bisa banyak, orang-orang Masya Allah gitu ya, bisa tahan wudhu gak banyak makan, makannya sekedarnya. Udah di kamar mandi, bolak-balik. Karena banyak isinya. Ya makanya bilang sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas udara. Kita kalau bisa semuanya satu buat makan, semuanya satu buat minum. Ya, nah, sampai ngap. Udara nggak ada tempat ibu. Harusnya ada buat udara, ini nggak diisi makan, minum sampai
Kemarin ada cerita sama saya kan Ramadan aja nggak lucu gitu dengan ceritanya dia pas dengar Ramadan. Imamnya sholatnya ada cepet katanya gitu. Yang ini yang adiknya dia ini yang cerita makannya banyak banget sampai apa katanya mau muntah kalau sholat. Udah kalau dia mau sujud mau ruku dia bawaannya kayak mau muntah aja. So imamnya ada cepet dianya makannya banyak banget katanya gitu. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar dia. Oh dia kenapa isinya banyak banget sih lagian ya. Nah ini jadinya bikin gak khusyuk sholatnya. Makan sewajarnya, secukupnya ya. Bahkan saya waktu di Hadramut sana Bu belajar waktunya Ramadan buka puasanya ya, buka puasa pakai air sama kurma sama sambusa. Bu, sambusanya di sini enak ya Bu, jangan ngebayangin sambusanya di sini ya Bu. Enak sambusa di sana kosong Bu, pakai daging. nggak ada. Enak di sini enak. Saya bilang di sana beda. Ya karena ya udah seadanya TV ada seadanya. Kadang cuma potongan bawang gitu doang, daging cuma seberapa ya, iya begitu doang harganya. Ya sambusa di sini nggak kenyang, satu sambusa dua sambusa juga kenyang. Di sini ada daging yang kayak mantap Bu ya, misalkan apa-apa. Misalkan punya kurma, air, tuh sambusa kosongan gitu ya. Kamu bisa makan, nah apa gitu lah misalkan, udah begitu doang. Habis sholat maghrib, habis sholat maghrib, sholat tasbih. Ya tanpa kelihatan makan di nontongan, belum makan, bukan nonton aja belum makan nasi saja. Sholat tasbih, ya. Habis sholat tasbih, habis itu baca wirid segala macam. Ada yang habis itu udah lama baca roti segala macam ini itu. Habis itu ada isya. Yang makan dulu, yang enggak entaran. Ya makan habis itu sholat isya. Habis sholat isya sholat tarawih. Sholat tarawihnya dalam satu sholat tarawih membaca 2 khatam Quran. 2 juz Quran dalam satu kali 10 rakaat 1 juz, 10 rakaat 1 juz. Bisa nulis. Tidak ambil berdiri. Maaf ya, dia di sana sampai detik ini itu kalau sana begitu. Lalu ditarik. Ya, makannya entar. Udah itu makannya seadanya makannya kita sih murid-murid gitu yang belajar nasi doang, ada ayam. Ya udah nasi sama ayam. Adanya ikan, nasi sama ikan. Gak pakai rame Bu. Uangnya belum, sambelnya ini itu dan enggak ada. Es buah, kolak. Es buah belum, es kelapa, es kolak, apa lagi deh tuh? Ya, Apa deh? semua Cendol. lain dari Indonesia memang kerajaan makanan deh. Yang besoknya untuk gitu, nah udah lanjut ibadah lagi, ibadah gimana nggak menjadi wali orang-orang. Masya Allah, bisa ngedidik hawa nafsunya tuh bisa. Ya, nggak ngikutin hawa nafsu. Kalau kita memang ngikutin hawa nafsu, ya, nah kita tuh gitu ngikutin. Kalau orang-orang masya Allah, ibu-ibu perkara ada anak kecil aja, fokusnya teralihkan. Ya saya lagi ngomong dia gitu nafsu. Kita emang hawa nafsu, menangan hawa nafsu. Makanya kita harus kalahin sama hawa nafsu. Ya Allah, hawa nafsu gak gampang Bu. Ibu mau perang Palestina sono nyalain saya. Ya Allah, lawan hawa nafsu aja dulu menang sampai kagak. Ya, susah gak gampang lawan hawa nafsu itu. Bukan main. Ya, udah jelas dikatakan Al-Quran. Apa namanya kalau syaitan tuh kayak gangguannya enggak segede hawa nafsu. Syaitan udah bacain doa, bacain segala macam, hilang. Hawa nafsu nggak hilang ya. Yang bisa ngelawan diri kita yang ngelawan hawa nafsu. Begitu puasa di sana Bu, ibadah aja isinya pagi. Bulan Ramadan, udah mengalahkan. Yang hatamah banyak-banyakan, yang terawih banyak-banyakan terawih. Bu di sana terawihnya banyak Bu. Bukan hanya sekali terawih 2-3 udah habis kelar, enggak. Kalau kita di sini saya heran banget sama orang-orang yang sini. Emang terawih 2-3 mana
dalilnya. Ya Allah, udah kalau nggak mau terawih, gak usah terawih, kok repot kamu cari dalil? Ya, yang mau sholat, nggak mau sholat ya udah. Ya, nggak saya mau cari yang apa aja, terserah. Ya, orang yang ibadah segala macam yang dapat pahala dia. Emang sholat dosa? Enggak, yang ngasih pahalanya siapa? Allah. Kenapa kamu repot cari dalil segala? Rasulullah tuh sholatnya cuma sekali, sholatnya cuma yang 8 aja, nggak ada yang 23, atau yang 23 aja nggak ada yang 8. Kata siapa? Ya, ibu-ibu kalau belum sana, bu, ya Allah ditarik sana berlomba-lomba dalam ibadah. Ini misalkan jam habis isya jam 7, ya, jam 7 sholat isya, jam 7 sholat di Adil. Terawih 23. Habis 23 di depanan dikit sana di gang keluar Adil sana ada masjid, dia juga buka sholat setelah. Jadi udah diurutin, bu. Dan ditarik ada berapa puluh masjid, apa 100 apa di bawah kurang 100 gitu, ada berapa masjid ya, banyak bu ya, bukan hanya satuan, puluhan ya, ada puluhan masjid yang sudah menertibkan. Habis ini di sini, habis ini sampai kapan bu? Jadwalnya sampai sahur. Jam 7 sampai jam 7.30 sampai jam 8 di Darul Mustafa. Jam sekian jam 8 sampai jam 9 misalkan di Masjid Tegal. Jam 9 sampai jam 10 di Masjid Sakran, Nanti jam 9 Masjid Al-Muqdal. Ini begitu bu, sampai ke sahur. Dan orangnya banyak, full semuanya hadir. Jadi sholatnya nggak sekali. Lah kita nyari yang paling cepat, paling dikit, tuh gitu tuh. Imamnya siapa? Nah, apa dah? Ya, itu orang sono bu. Ya, mikirinnya sama aja tuh, ibadah, gimana pengen ibadah menjadi lebih baik, ibadah yang bayar. Kita sholat 2-3 aja, udah 5, udah 10 blonjol sisanya, ya. Udah ngobrol, udah sholat yang duduk dari diri, udah duduk modelannya kalau bisa tiduran, ya. Tuh, ada di sana masya Allah mengejar, yang mengalahkan orang semua mereka. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, ya jarang-jarang bulan Ramadan kalau ketemu lagi, mudah-mudahan kita banyak nih, kembali banyak sampai Ramadan lagi. Karena di bulan Ramadan semuanya dilipat gandain, sholat sunnah aja dilipat gandain kayak sholat fardu. Sholat fardu dilipat gandain 70 kali sholat fardu. Tuh. Ya. Dan orang di sana bisa diceritain, nggak apa-apa deh. Dan orang sana ya bu, sholatnya abis sholat fardu dia sholat lagi, sholat kodok, saking nggak mau kehilangan pahala. Abis sholat duhur diri lagi sholat kodok duhur. Emang kapan dia punya kodok, sholat aja pokoknya siapa sholat. Ini kapan kali ada sholat saya nggak diterima? Ya, kalau gitu banyak kali sholatnya. Yang belum ketinggalan, belum yang begini, belum yang begitu. Dia selalu habis sholat duhur, sholat kodok duhur, sholat asar, sholat kodok asar, subuh, kodok subuh, begitu kalau di Ramadan. Ya, belum yang sholat sunnahnya banyak, belum yang witirnya. Tadi saya bilang terawih habis berapa juz bu? 2 juz dengan 3 witir. 20 terawih, 20 rakaat terawih plus 3 witir. Berapa juz? 2 juz. Nanti malaman lagi bu, malaman jam 1, jam setengah 2 itu anak-anak dibangunin semuanya, anak muridnya. Kemudian sholat lagi witir. Berapa rakaat? 8 rakaat. 8 ditambah 3 yang tadi berapa? 11. Dalam satu kali witir di malam itu 8 rakaat membaca 1 juz Al-Quran. Jadi 1 Ramadan itu habis 1 hatam Quran untuk witir, 2 hatam Quran terawih. Jadi 3 hatam Quran dalam sholat terawih dan witir doang. Belum lagi hari-hari membaca. Ya, kalau gitu mah hari-hari doang. Ya, kalau orang-orang masya Allah terawihnya 2 hatam Quran, witirnya 1 hatam Quran sendiri dalam terawih, dalam Ramadan. Ya, sehari sejuz. Masya Allah. Kita ngaji 2 lembar kenyang. Ya, nah itu kita kadang kurang melawan hawa nafsu. Kadang Quran, jujur sama saya, baca Quran apa enggak sekarang? Sering apa enggak? Seringan Ramadan apa kagak? Seringan Ramadan apa seringan sekarang? Bahkan kan banyak Quran yang nggak aku buka, sudah maafin, nggak sempat lah, kita ngawal sama saya.
Quran ini dibuka Ramadan doang, sampai berdebu tuh Quran, nggak pernah dibaca. Baca dong Qurannya, walaupun selembar, sehalaman gitu. Ya kenapa nggak dibaca? Padahal dia yang menemani kita nanti di alam kubur. Ya sempat-sempatin dah, ya sempat-sempatin. Walaupun sibuk deh, ya kita 24 jam ada kesibukan kita. Sempat-sempatin, paling nggak ada baca Qurannya. Oke, lanjut. Setelah mengetahui maksud dan tujuan puasa, hendaklah memperbanyak untuk melakukannya. Ya, banyakin puasa. Tentu saja sesuai dengan kemampuan yang ada. Sebab puasa merupakan fundamen dari segala amal ibadah dan merupakan kunci untuk mendekati diri kepada keridhaan Allah. Rasulullah SAW bersabda, telah memberikan sabda dan menerangkan firman-Nya Allah dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha illa 700 dha'fin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10 kali bahkan sampai 700 kali lipat, kecuali pahala puasa. Ya, sesungguhnya puasa itu adalah buatku dan hanya akulah yang memberikan pahala. Semua pahala, semua ibadah ya dari 10 sampai 700 kali lipat. Malaikat udah tahu, Bu. Nih kalau dia sholat begini pahalanya begini, sedekah begini pahalanya begini. Tapi kalau puasa malaikat menulis nggak tahu. As-shaumu li, kata Allah. Puasa itu untukku, wa ana ajzi dan aku yang akan membalasnya, yang akan memberikan pahala. Jadi malaikat juga nggak tahu. Makanya jangan suka pakai nanya puasa ini dalilnya apa? Emang Rasul puasa zaman itu? Emang begini begitu? Sahabat begini? Kenapa kok repot ya? Puasa loh. Puasa ini kamu untuk siapa puasanya kamu? Untuk Allah. Kecuali kalau kamu puasanya pamer, baru gak diterima. Jangan kata, dia rajin puasanya dia begini ya, itu baru gak diterima. Kalau puasanya kamu untuk Allah, saya mau puasa rajin dan Senin Kamis. Buat siapa kamu puasa? Buat Allah. Saya pengen dapat pahala di sisi Allah. Pengen jadi orang yang benar, orang yang baik, orang yang rajin puasanya. Puasa Senin Kamis, puasa hari-hari yang dimuliakan Allah. Ya, yang mendapatkan fadilah-fadilah yang banyak, keutamaan-keutamaan, pahala-pahala yang besar, hasilnya puasa. Kan kalau kayak gitu puasanya karena Allah, puasa karena dalil. Puasa aja. Ya, Allah yang bilang nih, as-shaumu li wa ana ajzi. Nih dalilnya nih, puasa karena dalil bilang. Nih saya kasih tahu dalilnya. Ya, ini ada dalam hadis. Puasa untukku dan aku akan yang membalasnya. Jadi saya mau puasa suka-suka hadis, saya nggak berkatanya dalil. Rasulullah puasa kayak enggak kayak. Pokoknya saya mau puasa karena Allah. Paham Bu? Di samping hadis qudsi di atas, Rasulullah juga bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la khalufu fami as-sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk." Yaqulu Allah 'azza wa jalla, "Innama yadaru syahwatahu wa ta'amuhu wa syarabahu min ajli fasawmu li wa ana ajzi." Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih semerbak daripada minyak kasturi. Kita yang nyiumnya nggak enak, tapi dicium sama malaikat. Di sisi Allah itu lebih wangi bau mulutnya. Ya, orang yang puasa dari minyak kasturi. Dalam riwayat yang lain diterangkan pula bahwa Allah SWT telah berfirman dengan sebuah hadis qudsi, sesungguhnya orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwat kesenangannya, makanan dan minuman hanya karena mencari keridhaanku. Mereka puasa buat apa sih? Mereka nggak makan, nggak minum, nggak senang-senang karena mencari ridhoku. Karenanya ibadah puasa adalah milikku dan akulah yang memberi pahala. Ya, makanya puasa yang buat Allah. Ya kita puasa nggak makan, nggak minum. Kalau mau diikutin, enakan makan, enakan minum, enakan bersenang-senang dan lain-lain. Ya, tapi enggak. Ya, saya tahan puasa, nggak ngomongin orang, nggak bohong, nggak makan, nggak minum, nyicipin juga saya buang. Ya padahal
yang tahu kalau si nyicipin setelan juga, nyicipin makanan, nyicipin kolak, kurang manis, kurang apa, setelan juga nggak ada yang tahu. Kenapa kamu buang? Pengen dapet pahala yang benar, mencari gitu, perkara satu tetes doang kita buang, ya kan gitu. Nah, kata, tapi nanti Allah yang balas semuanya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, dari jannah babun yaqulu lahu la yadkhuluhu illa as-shaimun. Di surga nanti ada sebuah pintu, Bu, yang disebut dengan pintu Rayyan. Yang kemarin saya bilang, pintu surga ada berapa, Bu? Ada 8. Pintu neraka ada 8. Salah satu pintu surga namanya Rayyan. Tidak boleh seorang pun ke surga lewat pintu itu kecuali orang yang melakukan ibadah, orang yang rajin puasanya, dia masuk surganya babur Rayyan, pintu Rayyan. Orang yang demen puasa, puasanya ikhlas karena Allah, nggak ada pamer, ya. Nah, ini masuk pintu surga Rayyan. Tapi ingat ya, saya selalu kemarin mengingatkan, kalau mau puasa sunnah yang masih punya suami, tanya suaminya, izin dulu. Kalau suaminya aman, silahkan puasa. Kalau suaminya belum aman, minta ridhonya, minta izinnya. Kalau nggak diizinin, jangan sesekali puasa, karena hukum puasanya jadi haram. Puasanya jadi karena taat sama suami, hukumnya puasa sunnah, hukumnya wajib sama sunnah wajib. Kecuali kalau puasa Ramadan. Kemudian sebagai penutup pembahasan kali ini, perlulah diketahui bahwa apa yang telah dikaruniakan dari permulaan pembahasan sampai akhir tulisan ini merupakan hidayah. Pemula hidayah yang membahas tentang cara melakukan ketaatan kepada Allah. Di samping menerangkan tentang cara pengabdian diri kepada Allah, pembahasan ini sengaja disajikan secara detail, maka itu bisa didapatkan di dalam buku Ihya Ulumuddin. Ada juga yang lebih detailnya lagi, kitab Ihya Ulumuddin tebal banget, Bu, ya, diringkas dalam kitab ini. Juga masalah-masalah lain soal zakat, haji misalnya juga terbahas dalam buku Ihya Ulumuddin, ya. Nah, ini bab yang pertama tentang bagaimana cara mendekati diri kepada Allah dengan melakukan amal ibadah, dengan adab-adab yang diajarkan dari bangun tidur, caranya gimana kemarin, di kamar mandi bagaimana caranya, doanya udah diapalin apa belum, doa cebongnya belajar aja diapalin enggak Pak. Udah diamalin belum, Bu? Udah. Nah, kalau saya ujian ceritanya nih, Bu, ujian semester, Bu, anak-anak mau ujian, Bu. Ibunya saya ujianin deh. Nggak masuk. Udah dari sekarang mau ujian ya kagak masuk tuh, ya. Kalau bisa ibu dikasih ujian. Kata dia ujian saya udah terlalu berat. Kalau nggak perlu ujian, emang saya nggak mau ngasih ujian juga, ujian ibu di rumah melawan hawa nafsu, diapalin, diamalin, ada doa-doa diamalin, jangan enggak selesai kitab selesai aja, ya. Ini kitab udah bentar lagi udah menjauhi larangannya. Di sini apa aja yang menjauhi larangan, yang disuruh taat dulu udah taat belum? Udah ngikutin belum? Ayo dong, Bu. Ya, banyak di sini, dari adab melaksanakan sholat, adab makan, adab minum. Ya, dikasih tahu semuanya. Nih, masuk kamar mandi, bertayamum, masuk masjid, kaki apa, jangan pergi ke masjid, Ke pasar. doa-doanya dibaca mah enggak sih, gimana? Ayo, dipakai ya di sini ya. Jelas. Oke, ada yang bertanyakan? Ada yang mau nanya? Boleh. Puasa boleh. Tapi makan
Boleh apa enggak? Sayur ya. Boleh, boleh. Sekedar lidah. Enggak boleh sekedar lidah. Nah, subhanallah, Allah nyiptain alat perasa di luar tenggorokan, di lidah. Ya, enggak masuk lewat tenggorokan. Jadi kita masih bisa merasa cicip. Di lidah ada indera perasa, ada manis di ujung, ada asin, ada pahit, ada segala macam. Nah, ketika kita cicipin, oh rasanya asin, langsung udahin lagi, dibuang lagi, jangan pakai ditelan. Kalau ditelan mah batal. Jadi boleh. Habis dirasain saya umur, langsung rasain lagi, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Mau 10 kali kali, 15 kali kali, ya terserah. Sampai kenyang lagi ditelan dong. Ya, jadi boleh aja. Asal jangan telan. Ya. Waalaikumsalam. Ya, ini kemarin saya bahas, ada yang nanya kalau emang diundang orang makan lagi dalam keadaan puasa, tergantung dia puasanya puasa apa. Kalau dia puasanya puasa sunnah, boleh dibatalin, nggak apa-apa dibatalin. Tapi tergantung ya, dilihat dulu nih Sohibul Bednya, emang dia masaknya buat kita doang, apa maksudnya rame-rame. Kalau rame-rame diundangnya kita nggak makan doang, nggak apa-apa kali gitu. Tapi kalau misalkan undangnya cuma beberapa orang doang, dia masaknya sekampung, yang datang cuma 5 doang termasuk kita, tambah kita nggak makan, tambah berkurang gitu ya, kesianan sama Sohibul Bed yang masak segala macam. Nah nggak apa-apa tuh kita batalin. Itu pun kalau dia puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak boleh. Bungkus. Terus sampai kelar. Puasa wajib bungkus. Ya, bungkus. Puasa kita puasa kodok dibatalin, tapi nggak nambah kodok kan? Nambah dong. Kan kita nih Puasa kodok. ini kan kita sekarang nih misalnya nih besok Senin nih puasa kodok, Iya. terus kita lagi jalan, diajakin makan bakso, batal aja gitu. Nah. Jadi 10 jadi 11. Oh enggak nambah, maksudnya tetap tapi nggak berkurang karena belum selesai. Udah nambah lah itu dong. Jadi kalau begitu tetap nggak masalah. Kalau cuma gara-gara ada bakso di bakso aja, jadi karena besok kan puasanya nggak bisa. Kalau puasa wajib terusin. Kecuali sakit, kecuali kenapa nggak baru batal. Migrain kah, gerkah, apa baru dibatalin. Tapi kalau enggak boleh. Terusin puasa. Kecuali kalau puasa sunnah. Sampai maghrib. Iya, maghrib. Baru makan bakso. Ada lagi yang nanya? Ya. Kalau kita puasa, kalau kita bilang aku puasa rumah tuh jatuhnya ria. Tapi kalau orang nanya, kamu puasa apa sih? Lucu banget. Setiap dikasih makan puasa, hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak. Lama loh, itu puasa aneh kata dari itu dijelasin tidak ada. Oh, oke. Ya bagus pertanyaannya. Kadang kalau kita ngomong takut ria, gitu ya. Ria atau enggak tergantung hati. Allah yang melihat Bu. Manusia kadang nggak bisa menentukan. Ya kadang kita ngomong maaf ya selain puasa enggak niatan ria, tapi disangka orang pamer tentang puasa gitu ya. Allah yang tahu. Ada yang ngomong maafin saya puasa dalam hati, biar lu tahu ini puasa. Niat ria, padahal kelihatannya kayak gitu. Jadi ya Allah yang tahu. Nah kalau misalkan ada orang kamu setiap saya kasih puasa siap. Nah kalau misalkan pas kebetulan itu lagi undangan gitu ya, sesekali kamu kalau emang itu puasa sunnah nggak ada puasa waktu boleh nggak buka, bilangin ada Sohibul Bednya. Tapi kalau emang undangannya terus-terusan dan kamu memang pengen puasa gitu ya, puasa aja. Kalaupun dia nanya jelasin nggak ada masalah. Ini namanya puasa Daud. Puasa Daud itu puasa sehari enggak, puasa sehari puasa enggak gitu. Emang boleh ya kayak gitu? Iya ada. Ya boleh kok puasa itu. Kalau emang nggak bisa puasa Senin Kamis saja, apa-apa gitu ya. Nah sekedar dijelaskan kayak gitu tanpa ada unsur dalam hati kamu gitu. Dan yang tahu hanya dia dan Allah. Jadi nggak apa-apa dijelasin ya, daripada orang. Karena kenapa? Kadang ada orang yang nggak paham apa sih kok ada puasa hari ini puasa besok enggak, hari ini besoknya lagi puasa besoknya enggak lagi puasa, apa kayak gitu. Ini belum tahu ada namanya puasa Daud ya. Atau kenapa sih puasa setiap Senin Kamis? Puasa di kerjaan ada puasa Senin Kamis, nanti ya
ada dalam Islam. Biasanya kayak mitos. Ya, maksudnya kayak kamu kalau mau kawin, kamu kalau mau apa dia puasa dan kamu nggak boleh makan apa-apa gitu ya 7 hari. Itu sebenarnya dalam agama pun nggak jelas ada di kitab gitu ya. Setiap orang yang mau nikah harus puasa tanpa makan daging dan lain-lain, itu nggak ada. Telur rebus, kentang rebus. Iya, rebus-rebusan nggak boleh ada yang goreng-gorengan. Itu biasanya adat istiadat setempat. Ya, nggak ada hitungannya sama agama. Tapi andai kata dia puasa karena Allah, dia puasa walaupun bukanya dengan penting tetap niatnya puasa, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Ya boleh-boleh aja. Ya, tapi kadang ada puasa-puasa yang harus loh puasa kayak gini, padahal dalam agama nggak harus. Ya, puasa yang harus itu adalah puasa Ramadan, sisanya sunnah. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, sisanya sunnah. Kamu harus loh, karena kamu punya nazar. Oh iya, jelas wajib. Kalau enggak ya, kamu kalau pas mau kawinan kamu harus puasa loh 3 hari, padahal badannya lagi dalam keadaan kafir, badannya lagi capek terus dipaksa puasa. Nggak harus. Ya, kadang ada istiadat. Ada lagi yang mau tanya lagi ya? Nah, itu kalau kayak gitu termasuk syirik itu apa tuh? Maksudnya kayak ngata-ngata kalau sebelum nikah ini gitu. Iya, sebelum nikah harus begini harus begini. Apakah itu syirik apa enggak? Tergantung. Ya, kalau cuma sekedar kayak nggak boleh makannya putih aja begini itu nggak, jatuhnya nggak syirik sih. Ya, karena tergantung apa niatnya gitu. Oh niatnya biar nanti semuanya jadi baik, semuanya jadi putih. Niatnya baik-baik aja nggak apa-apa. Ya, anak indatani abdi. Ya, ingat-ingat. Dalam hadis yang mana Rasulullah SAW bilang, dan ini hadis qudsi, dan Allah mengatakan, anak saya tergantung prasangka hambaku terhadapku. Anak indatani abdi. Terjadi bimasya. Maka berprasangkalah yang baik. Apa aja kamu mau berprasangka yang baik, jadilah baik. Gitu. Maka nggak ada tuh sebenarnya, oh kalau hari kelahiran ini nggak cocok sama yang ini begini, nggak begitu juga. Ya, semua dalam hari-hari itu baik gitu. Kalau kamu yakinin baik, jadinya baik. Gitu, nggak boleh punya keyakinan nggak baik, nanti jadilah nggak baik. Karena aku tergantung prasangka hambaku. Ya, dikatakan di bulan Safar nggak boleh kawin. Ya, tahu ibu-ibu Rasulullah ngawinin Sayyidah Fatimah di bulan Safar. Rasulullah ngawinin Sayyidah Fatimah di bulan Safar. Menepis itu. Ya, makanya kata Rasulullah nggak ada bulan-bulan yang nggak baik, semua bulan baik. Memang ada di bulan Safar Allah menurunkan bala segala macam. Ya, keluarkan dengan sedekah, menepisnya dengan sedekah. Tapi nggak boleh kawinan loh ya. Padahal udah siap standby semuanya ini itu. Padahal bisanya di bulan Safar saudara nggak boleh kawin, nanti jadinya cerai. Jadi Sayyidah Fatimah masih Ali kawin di bulan Safar. Bakhair, alhamdulillah jadi sakinah mawaddah warahmah, jadi masya Allah. Jadi nggak harus gitu ya. Kadang ya gitulah apa ya, adat istiadat dan mitos mengalahkan syariat. Padahal syariat nggak gitu-gitu amat, ya. Jadi ya lihat aja, kalau emang tidak melanggar, tidak menginginkan dari syariat ya nggak ada masalah. Kayak nuti nggak ada masalah. Kamu mau puasa terus makannya rebus-rebusan tuh nggak melanggar syariat, maksudnya aman-aman aja. Tapi kalau sampai ini nggak boleh kawin begini ya nggak juga gitu, syariat nggak ngajarin gitu. Jadinya mempersulit jatuhnya. Ya istikharah, Rasulullah ngajarin kalau kamu bingung, ya istikharah, boleh apa enggak jalan. Wah, ya, insya Allah. Lanjut. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. keluar dari tema boleh? Boleh. Jadi kalau ada saudara habis meninggal suaminya, itu kan ada masa Iya. itu nggak boleh keluar selama 40 hari dan nggak boleh Berdandan. berdandan. Tapi kalau misalnya mau ada kepentingan itu bagaimana? Maksudnya ada kepentingan keluar gitu, ada mau ya kerja atau antar sekolah, Iya. antar sekolah. Kalau memang istri yang ditinggalkan oleh suami, bukan cerai hidup tapi cerai mati, atau ditinggalkan meninggal oleh suaminya, maka dia wajib, hukumnya apa? Wajib memegang iddah. Berapa lama? Bukan 40 hari, tapi 4 bulan 10 hari.
tidak boleh menerima pinangan orang, nggak boleh keluar kemana-mana kecuali ada hajatnya. Sekarang Ustazah, keadaannya saya tinggalkan suami dan anak-anak. Ya saya sekarang suami saya meninggal, saya yang harus mencari nafkah, saya yang kerja, saya yang harus ngantar anak sekolah. Nggak ada yang bisa diminta tolong. Kalau ada bisa diminta tolong, kamu tinggal idah di rumah keluarga ibu kamu, di keluarga kamu. Siapa yang bisa minta tolong kamu idah. Tapi kalau misalkan nggak ada sama sekali, ibu saya rumahnya di Papua sono, ya saya nggak punya duit ke Papua, ya udah saya idah di sini. Tapi anak-anak saya ngantar pulang sekolah dan saya kerja juga sih Ustazah, terus gimana dong buat menghidupi makan di pasar dan berarti keluarnya sepentingnya aja, tanpa dandan, tanpa mandi. Tanpa dandan, tanpa berhias-hias, tanpa memakai wangi-wangian yang berlebihan, nggak boleh. Pergi ke kantor, balik lagi, nggak pakai mampir dulu ke mall, yuk ngopi nongkrong ini itu dan lain-lain, tidak. Antar anak sekolah nggak pakai duduk ngobrol sama ibu-ibu, langsung balik lagi. Belanja nggak boleh belanja. Belanja seperlunya boleh, belanja seperlunya. Ya belanja tukang sayur atau belanja apa-apa seperlunya. Ya tidak boleh sampai berapa? 4 bulan 10 hari kan 40 hari, nah makanya dengan belajar jadi paham. Nggak boleh menerima pinangan orang, nggak boleh. Ada yang bilang sama saya susu udah ya suatu udah meninggal deh gitu kan. Ada yang disebutkan tujuannya, maksudnya kalau biar nggak dandan tuh apa gitu supaya Karena mengidhar ya, memperlihatkan bahwa kita harus ditinggal suami. Beda sama yang cerai hidup. Berkabung. Kalau cerai hidup nggak apa-apa dandan gitu maksudnya. Ya cuma dia nggak boleh menerima pinangan dan lain-lain gitu. Ya ini suami saya harus meninggal. Ya, nah kalau kamu dandan kayak harus giram banget suaminya meninggal. Kamu giram ya suami kamu meninggal terus ke leha-leha gitu juga dalam Islam. Ya, mengajarkan seorang istri yang taat, gitu ya, yang berduka keadaan suaminya meninggal itu dia berduka gitu, dengan tidak berdandan, tidak keluar, tidak berjalan sama laki-laki lain dan menerima laki-laki lain dan lain-lain, tidak sampai 10 hari barulah dia boleh. Gitu. Kecuali ada hajat. Enggak, saya di rumah kebakaran keluar tidak saya. Itu juga. kadang bosen gitu, terus diajak temennya gitu misalnya, nggak boleh juga. Boleh sebenarnya. Jalan-jalan di mobil aja nggak boleh juga. Iya, ada yang mau kalau di mobil aja nggak apa-apa. Mobil aja masih mobil mobil. Kali mau lihat pemandangan. Ya mesti tak. Kalau muter-muter lihat jalanan jangan. Jadi temennya termasuk dosa kalau mengajak ya. Iya. Kalau satunya tahu. Ya. Jadi ya udah, ya kalau bosan, kamu mau aku aja jalan di mobil gitu, nggak ketemu cowok, nggak ketemu apa, mobil aja. Nawar. Kalau dia motor pakai masker gitu biar nggak terlihat dan lain-lain gitu. Dari mobil, aduh pengen deh makanan itu ya, tunggu aku belinya, kamu di mobil aja nanti aku beli. Take away gitu dibawa. Oh, drive thru katanya. Ustazah. Iya memang lama. Kalau yang kerja talak cerai 3 bulan atau 3 kali suci. Dia kenapa? Memastikan di dalam kandungannya, diantaranya itu juga memastikan dalam kandungannya tidak ada anak janin kan. Suaminya. Ya, anaknya segini gitu. Jadi nggak saru sama yang datang baru. Kalau nggak ada 3 terus tiba-tiba datang yang baru, kawin yang baru, terus hamil tiba-tiba, ini anak siapa nih? Bin. Kemarin apa yang baru? Dengan 3 bulan ada jeda awal. Oh ini anaknya yang lama. 4 bulan. Baru. Ustazah, masih berhubungan dengan pertanyaan ibu tadi. Kalau misalkan suaminya nggak meninggal, tiba-tiba hilang gitu kan, ada orang kayak gitu ya. Iya. Kemarin ada pertanyaan di mana ya? Kayak gitu tuh Ustazah. Nah itu idahnya gimana? Terus kapan batasnya idah? Oh di daerah mana ya, kemarin ada yang nanya, Ustazah suaminya hilang nggak ada kabar. Terus ceritanya lagi tambah nggak ada kabar, jadi istrinya kawin lagi. Udah kawin lagi, udah rapi, suaminya Balik.
Kayak di sinetron ya. Soalnya dia sangka suaminya udah hilang, ceritanya suaminya perang ke Palestina gitu ya, kirain udah gak ada kabar, meninggal syahid gitu. Suaminya udah kabar, suaminya balik gitu ya. Boleh saja dua. Gak boleh. Dan hukumnya sebenarnya dia masih suaminya yang pertama, masih istrinya yang pertama, ya. Dan hukumnya gimana kalau yang udah gak ada kabar, maka dia harus ke pengadilan yang menjadi wali hakim untuk menjatuhkan talaknya. Ya, kalau udah hilang begitu aja, nggak bisa dikatakan istrinya cerai, enggak. Kalau nikah siri saja. Nggak boleh. Kalau kita udah nikah siri kan nikah siri kan gampang tuh. Jadi ada yang baru sih cerai begitu. Tapi kan dia jatuhnya masih istrinya yang lama. Ya nggak maksudnya kan. Kalau udah jatuh Kalau talak, gini saja suaminya nggak balik-balik begitu kita menikah nih, tapi nikahnya siri nih yang cowok. tetap aja haram kitanya. Dia balik talak gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena kenapa? Kalau suami bisa poligami, kalau istri nggak bisa poligami. Ya, jadi nggak bisa. Jatuhnya dia masih istrinya yang lama, walaupun kamu nggak ada kemana, gitu ya. Nah kalau istri udah, ya udahlah, suami saya nggak tahu, nggak jelas mati apa enggak, di hutan apa enggak, dimakan singa apa enggak, saya nggak tahu. Udah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kamu lagi ke pengadilan. Oh, kita lapor ya. Jatuhkan. Sebelum nikah, kalau nikah jatuhnya zina. Kamu masih jadi istri kok kamu kawin sama orang, zina lah. Gitu. Jangan main-main, gampangnya hilang udah kawin dah gue. Gak pulang-pulang. Itu nggak ada batas idahnya? Gimana tuh Ustazah? Batas idahnya ketika si pengadilan menjatuhkan cerai 3 bulan Oh, dari situ. selesai. Tapi dijatuhkan dulu talaknya. Ya. Tidak apa ya? Masih udah masa idahnya. Masa idah itu masa tunggu. Itu bagaimana pengadilannya? Boleh apa enggak beridah? Jadi masa idah sesuka kita. Gue kayaknya nggak bisa sekarang lagi repot kantor. Ini closing ini itu kerja ini. Jadi ntar gue idahnya bulan depan aja gerapian dan kantor gerapi juga idah. Ditunda karena haji. Ditalak, dicerai suami saat itu juga. Tidak bisa Tahu lagi. Karena ada haji Ustazah. Kenapa? Pergi haji, idahnya ditunda pergi haji dulu. Dia ngomong ulama menguatkan itu enggak hajinya. Oh gitu. Gak boleh haji. Gini saja. Dia kan baru cerai nih, hari ini mau cerai sama suami. Ibu kalau ngomong cerai suami itu Nggak kelar. Baru cerai sama suaminya. Langsung besok nikah. Nikah apa? Suaminya apa istrinya? Nah, Dia bisa udah lama, beberapa tahun memang yang ngurus cerai, yang ngurus cerai istrinya, ngurus cerai istrinya, dia nggak menceraikan ke cerai istrinya yang ngurus udah cerai, terus besoknya lagi rumah sakit gimana? Tapi suaminya udah ngomong cerai belum? Pengurusan pengadilan tuh lama ya Bu. Mau cerai pengadilan tuh lama. Kalau suami udah ngomong gue ceraiin lo, gue talak lo, itu udah jatuh. Dari 1 Januari misalnya suami ngomong saya ceraikan kamu, udah jatuh 1 Januari. Ngurus ke pengadilan baru jatuh talaknya bulan Juni, 6 bulan setelahnya. Udah kelar idahnya. Dari suami ngomong, kalau emang gak ada banding, gak ada begitu-begitu, emang dua-duanya mau cerai itu jatuh. Kecuali suami gak mau ceraiin. Nah itu PR. Kalau suami nggak mau ceraiin, tunggu dari pengadilan kata cerai, baru jatuh hari itu. Kemudian kalau baru hari itu, berarti hari itu sampai ke 3 bulan 3 kali suci dia melaksanakan idah. Kalau si istrinya udah kawin lagi, tidak sesuai syariat. Nggak boleh kan idah, haram hukumnya dia. Kalau suaminya langsung kawin lagi bebas, suami nggak ada masalah. Kenapa orang laki bebas? Nah itu dia. Karena perempuan yang mengandung, jadi nggak kelihatan kalau dia langsung kawin aja nggak tahu. Apakah malamnya berhubungan kemudian besoknya langsung kawin? Anak siapa? Kalau laki boleh. Ustazah, orang lagi hamil. HPL-nya tanggal 13. Suaminya meninggal tanggal 11.
Nah kan terlahir kan tanggal 13 langsung selesai ya kan? Oh iya. Karena kalau orang yang meninggal, karena kan meninggalnya 14 hari. Kecuali kalau dia lagi hamil gitu ya. Tapi kalau ditalaknya atau meninggalnya masih muda, ya tunggu sampai selesai lahiran. Sebulan, berarti tunggu 9 bulan idahnya sampai selesai lahiran. Tapi kalau hari ini ditalak, hari ini meninggal suaminya atau ditalak suaminya, besok lahir, udah kelar idahnya. Oh lagi hamil. Tapi kalau kayak gitu saja pernikahannya dia tapi Sah-sah aja, tapi dia tidak berdosa. Puasa. Ada lagi yang tanya? Allahumma la taqsumma. Ya. kalau nikah siri itu istri pertama harus tahu apa enggak? Dek tanya Dedi di mana, Dek? Dedi di mana tanya? Aku udah habis. Enggak bisa. Pertemuan yang akan datang saya ngebahasnya kalau nggak permasalahan suami istri kali ya. Iya, Bu. Belum masuk ke sini. Makin pelan, makin sering. Kalau suami menikah lagi nikah siri dengan orang lain, apakah istrinya perlu tahu tidak? Curang katanya. Curang. Yuk, gak gampang Bu, dia nikah lagi, dia punya tanggung jawab yang sangat amat besar di hadapan Allah. Ya, dia mengantarkan istrinya yang pertama, dia mengantarkan anak-anaknya, dia punya tanggung jawab besar di hadapan Allah. Ya, dia harus adil sama istri pertama, adil sama istri kedua, anaknya. Kalau dia mengantarkan, gak memberikan nafkah, boleh berarti, tanggung jawabannya nanti di akhirat. Enak di dunia, berat di akhirat. Ya. Kalau suami yang mikir-mikir, ya dia mikirnya nggak cuma di dunia, nggak cuma kekuasaan di dunia doang, jadi akhirat dia mikir. Ya, istrinya Bu, kalau dia sabar luar biasa, Allah siapkan surga, besar surga. Istri pertama yang sabar, di madu, Allah siapkan besar surga. Nggak gampang. Ada lagi yang mau tanya? Sudah? Mudah-mudahan mau sampai berapa? Nanya dulu, nanya lagi. Jelas? Cukup? Alam. Bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana tarafna Bi annana asrafna ala laza asrafna fatum alaina taubah faghsilu likulli hauba wasur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'an ya rabbi asma' dan manna la biktisabin minna wal mustafa rasuli anta bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi ada rabbi wa alihi wa sahbihi ala al-fasihudi walhamdulillahi billahi wa tanari astaghfirullah wa atubu ilaihi nafi'an. Hujan adalah saat mustajabah, doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan duduk dengan tangannya, minta sama Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil